support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Talsar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 25 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Audiensi antara DPRD Kabupaten Ketapang, pemerintah daerah, dan para dokter spesialis membahas tentang permasalahan tertundanya tunjangan kinerja atau TUKIN pada Selasa siang berjalan dengan lancar. Hasil audiensi tersebut ada dua solusi yang diputuskan dan membuat para dokter sepakat menghentikan aksi mogok kerja. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang yang diikuti Komisi 2 dan Komisi 3, pemerintah daerah, pihak RSUD Agus Jam, dan para dokter ini akhirnya menemukan titik terang dan kesepakatan setelah kurang lebih 3 jam melakukan audiensi pada Selasa siang. Febriadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut, terdapat dua solusi yang diajukan kepada pemerintah daerah, yaitu pertama, meminta pemerintah daerah mencarikan aturan yang tidak bertentangan untuk pemberian TUKIN kepada para tenaga kesehatan yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah. Atau, jika yang pertama tidak dapat terpenuhi, maka pembayaran tunjangan kinerja akan tetap diberikan dengan menggunakan dana APBD yang dihasilkan dari Badan Layanan Umum Daerah. Pertama, kita meminta kepada pemerintah daerah mencarikan aturan yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lain atau peraturan dan undang-undang yang lain tentang pemberian TPP terhadap tenaga nakes. Kedua, kita memberikan juga masukan kepada pemerintah daerah agar di dalam apabila tidak usulan yang pertama itu tidak terpenuhi, tentu nanti kita tetap akan memberikan TPP kepada nakes ini dengan menggunakan dana APBD yang dihasilkan daripada BLUD itu sendiri, dan tentu dengan komitmen pemerintah daerah tetap akan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Ketua Komisi 3 DPRD Ketapang Abdul Ain usai rapat menjelaskan, permasalahan tunjangan kinerja tidak diberikan dikarenakan peraturan Bupati mengenai aturan hukum pemberian tunjangan kinerja belum selesai dibuat. Jika peraturan Bupati tersebut sudah selesai dibuat, maka tunjangan kinerja para dokter spesialis bisa diberikan. Abdul Ain juga mengatakan bahwa uang yang akan diberikan kepada para dokter masih ada tersimpan. Masalah ini cuma payung hukumnya aja yang belum siap. Bukan tidak ada ya, barang lagi digodok, cuma sampai saat ini belum siap. Tapi insya Allah dengan adanya pertemuan ini titik terang sudah mulai jelas. Sudah ada ya. Pihak-pihak kawan-kawan eksekutif pun siap. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini juga semuanya bisa berjalan dengan baik supaya bisa diakomodir di anggaran perubahan. Insya Allah mereka sudah dengar semua. Kunci permasalahan ini itu aturan yang mengatur bahwa uang itu tidak bisa dibayarkan kemarin itu karena perbuknya tidak ada. Bahwa perbuk 54 itu, 53 itu mereka tidak terakomodir, itu saja intinya. Alhamdulillah masih bisa terakomodir. Kalau nggak salah sisa 10 miliaran berapa, insya Allah tetap kita akan usahakan untuk dibayarkan. Dokter spesialis paru-paru Dr. Eva mengatakan, teman-teman dokter merasa puas dengan keputusan hasil pertemuan karena sudah ada solusi dan titik terang. Para dokter juga sepakat akan memberhentikan aksi mogok kerjanya dan pelayanan di RSUD Dr. Agus Jam akan kembali normal. Karena sudah ada jalan keluar, sudah ada solusi. Ya semoga kedepannya sesuai dengan tadi arahan teman-teman, ya untuk berkelanjutan, sudah ada keputusan, sudah ada jalan terbuka. Itu aja sih. Para dokter juga menyampaikan permintaan maaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang atas aksi ini. Mereka juga menjelaskan walaupun melakukan mogok kerja, namun para dokter tetap memantau dan bekerja jika ada laporan emergensi dari rumah sakit.
Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Olahraga bola voli sangat diminati oleh banyak orang. Salah satunya pertandingan bola voli kocar-kacir yang dimainkan oleh ibu-ibu menggunakan busana daster. Menggunakan busana yang unik, cabang olahraga bola voli yang diikuti ibu-ibu di seluruh Kabupaten Ketapang ini sangat menarik perhatian. Nyatanya, bola voli kocar-kacir ini merupakan pertandingan season 3. Berlokasi di Sukabangun Dalam, disupport langsung oleh Ibu DPR Provinsi Praksipan Yuliani Aloh, PLTU Ketapang, Eka Ratu Galeri. Kita telah mengadakan kegiatan poli PKK Daster dalam rangka acara suka-suka. Kita bergabung, ada yang dari Sukoharja, dari Kalinilam, Sampit, Sukabangun Dalam, dari Sungai Kinjil juga ada. Tanggal 17 Agustus lah ya mulai. Tanggal 18. Juli. Oh iya. Juli. Soalnya PKK tuh dari PKK season 6 itu bukan daster, itu biasa. Baru nyambung lagi PKK season 3 ini dengan dasternya. Setiap tahun. Seperti biasa. Seperti pesertanya yang ini, cuman kita kan diundi. PKK season 6-nya itu ada 10. Untuk dasternya ada 8. Pemenang kita ambil 4 besar, cuman ini baru masa penyisihan. Hari ini terakhir, besok insya Allah udah 4 besarnya. Kegiatannya harapannya setiap tahun ya, setiap tahun. Semoga emak-emaknya sehat dan tali silaturahminya semakin erat dan semakin kompak. Dan semoga makin jaya, sukses selalu lah pokoknya buat emak-emak PKK Daster nih. Buat para peserta PKK Daster, terima kasih kepada para panitia, kepada para pengikut peserta-peserta poli. Semoga kita tahun-tahun yang akan datang bisa ngadakan spot ini. Terlihat kekompakan ibu-ibu dan keseruan masyarakat yang menonton maupun yang mengikuti pertandingan. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Tani Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kuburaya, jajaran Polres Kuburaya bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar upacara apel persiapan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap karhutla. Upacara apel karhutla yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kuburaya, AKBP Jarlot Haye Komontoy, menegaskan apabila kebakaran sengaja dilakukan oleh warga, maka perlu pelaku akan dihukum sesuai dengan penegak hukum yang berlaku. Apel persiapan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap karhutla ini berlangsung di halaman kantor Polres Kuburaya, Rabu 25 Agustus 2021. Dalam apel ini, Kapolres Kuburaya, AKBP Jarlot Haye Komontoy mengatakan, salah satu upaya yang pihaknya lakukan dalam mengantisipasi karhutla yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kuburaya, yaitu memberikan sosialisasi kepada warga dan juga meningkatkan patroli agar warga tidak membakar lahan. Namun Kapolres menegaskan, apabila masih ada terjadi kebakaran yang disengaja dilakukan oleh warga, maka pihaknya akan mengambil langkah, yaitu pelaku akan dihukum sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Sebenarnya sih masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita lebih melakukan adalah pendekatan lebih ke soft approach-nya, di mana kita melakukan sosialisasi lewat Babin Kamtibmas dan polsek-polsek yang tersebar bahwa kebakaran hutan ini apabila warga membakar, efeknya ini sangat tidak baik. Karena dia dengan kondisi kita tahu bersama Kabupaten Kuburaya ini hampir 70% lahan gambut. Jadi tentunya dengan membakar lahan yang liar ini bisa menimbulkan kebakaran yang sangat meluas. Jadi kita melakukan langkah-langkah yaitu sosialisasi, meningkatkan kembali, dan kami mendengar dari beberapa masukan polsek bahwa kebakaran ini biasa dilakukan warga subuh atau malam. Jadi kita meningkatkan patroli sambil mengingatkan warga untuk tidak membakar. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sudah upaya terakhir. Namun sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan, yaitu Bina Karuna ya, yaitu penegakan hukum. Apabila memang terbukti kebakaran itu diakibatkan oleh seseorang, ya kita melakukan upaya penegakan hukum. Kita harus amankan dan kita melakukan tindakan-tindakan kepolisian sesuai dengan hukum prosedur yang berlaku. 10 personil sesuai dengan yang diminta oleh Polda. Ya kalau dibilang memadai tentunya kurang. Namun kita harus bisa mengoptimalkan dengan 5 personil yang ada. Ya, kita berharap
tentunya kebakaran hutan itu bisa terjangkau dan bisa terakomodir dengan jumlah personil yang ada. Sementara Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi langkah Polres Kabupaten Kuburaya serta mengajak peran aktif masyarakat dalam menjaga kebakaran hutan dan lahan. Pemkab memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres beserta jajarannya yang telah melakukan apel siaga. Artinya ini merupakan upaya preventif ya, dan sungguh Tuhan itu maha pengasih, penyayang, bijaksana dan adil. Ketika TNI Polri dan masyarakat, pemerintah untuk fokus menghadapi pandemi, Tuhan curahkan hujan. Sehingga untuk saat ini masih belum kelihatan tanda-tanda ada kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kita tidak boleh lengah. Sebaik-baiknya penanggulangan akan lebih baik berupa mencegah. Karena kalau mencegah ini kan belum ada korban, ya. Ini upaya yang namanya upaya preventif. Nah, ini juga bagian dari upaya preventif. Dan kita ketahui bersama bahwasanya kebakaran hutan dan lahan ini bukan semata-mata tanggung jawab TNI Polri dan pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Makanya sampai ada masyarakat peduli api dan lain sebagainya. Peran aktif masyarakat juga penting tentang tata tertib, ya, membuka lahan, menjaga lahannya dan lain sebagainya. Makanya dengan apel siaga ini mengingatkan kita bahwasanya kita harus selalu siaga dengan musibah kebakaran hutan dan lahan. Dan ini bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh jajaran Polres. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Kuburaya tentunya dengan teman-teman DPRD, Pak Ketua DPRD akan terus memberikan atensi ya dengan semaksimal mungkin ya bersama-sama. Semoga di tahun ini tidak terjadi lah ada kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kita ketahui sering terjadinya sekarang ini kan udah anomali iklim ya, unpredictable. Iklim itu tidak bisa dibaca. Biasanya kok dulu ber itu musim hujan. Kadangkala ketika memasuki September, Oktober, November, Desember juga terjadi kemarau. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama siaga. Usai menggelar apel, Kapolres Kabupaten Kuburaya AKBP Gerald Haye Komontoy bersama Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya memantau sejumlah peralatan yang dipersiapkan oleh petugas untuk membantu proses pemadaman kebakaran. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.